Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Waspada Penyakit Musim Pancaroba. Tentu dengan kedua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Pak Joni Tabrani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dan juga Ibu Epi Herani dari Puskesmas Pasar Ikan Bengkulu. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah membahas bahwa dampak tidak langsung dari peralihan cuaca atau musim pancaroba ini bukan hanya sekedar penyakit-penyakit yang berpengaruh terhadap tubuh kita yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat, yaitu pilek, flu, dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah DBD. Karena di peralihan cuaca di musim penghujan seperti ini menjadi nyamuk DBD ini termasuk salah satunya yang bisa tumbuh dan berkembang biak dengan cepat. Nah, saya ingin ke Pak Joni lagi nih, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, Pak. Ya. Bahwa nyamuk DBD ini berkembang biaknya cepat sekali. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan, khususnya masyarakat Kota Bengkulu dalam mengantisipasinya di musim penghujan khususnya pada saat ini. Bisa diceritakan? Jadi begini, Mas. Untuk langkah-langkah mengantisipasi ya DBD yang ada di Kota Bengkulu, bagi masyarakat kami himbau ya, seperti tadi, untuk menguras tempat penyimpanan air ya, itu minimal 1 minggu sekali. Kemudian tidak menggantung pakaian terlalu lama ya. Kalau memang ini harus pakaian juga termasuk pakaian itu? Juga termasuk pakaian. Kemudian juga kalau ada air-air tergenang segera ini ditimbun, dikuburkan, dibuang. Kemudian juga kalau beraktivitas keluar itu menggunakan lotion. Kemudian di rumahnya harus ventilasi, jangan ada yang terbuka ya. Kita pakai kawat nyamuk. Kemudian juga lingkungan yang terutama ya. Yang paling utama itu lingkungan sekitar rumah, jangan ada tempat-tempat sarangnya, kira-kira sarang-sarang kira-kira yang menjadikan sarang nyamuk. Kemudian contohnya misalnya bunga atau terlalu banyak pot bunga yang di rumah itu sebenarnya nggak sehat juga kalau nggak terawat, nggak bersih. Banyak jadi tempat berkembang biakan. Mungkin ada pot-pot yang menyimpan air ya di situ, ternyata disitulah tempat bersarangnya nyamuk. Jadi niatnya untuk menghiasi, niatnya menghiasi, tapi malah menjadi sumber malapetaka ya. Karena di antara musim pancaroba tadi secara nggak langsung yang paling berbahaya sebenarnya DBD. Kalau flu kan kita istirahat aja, makan yang cukup bergizi, kemudian tidak begadang, itu juga sembuh dengan sendirinya sebenarnya. Tapi kalau DBD ya itu memang bahaya, ancamannya nyawa. Memang telat ditolong, dilakukan tindakan, dia udah fatal ya, tidak mungkin lagi bisa terselamatkan gitu. Oke, untuk ini sendiri Pak, ketika di lingkungan sudah ada temuan misalnya, itu langkah lanjutan dari masyarakat atau bisa menghubungi untuk dilakukan fogging atau seperti apa? Jadi bagi masyarakat yang sudah terkena ya, kena DBD, sudah dirawat di rumah sakit, saya minta petugas kesehatan yang ada rumah sakit mengkoordinasi termasuk keluarganya wilayah mana dia itu tinggalnya. Jadi melaporkan ke puskesmas, nanti petugas puskesmas ada tim tim surveillance-nya. Jadi dilihat kondisi lingkungan seperti apa ya. Kalau kita semprotkan cuma nyamuk yang hidup, yang terbang. Sedangkan yang paling bahaya juga tuh yang masih telur, yang masih larva itu. Siapa tahu ada yang tergenang, ada yang telur, yang ini ada masih bentuk cacing kayak gitu. Jadi itu yang perlu kita. Berarti kalau fogging itu untuk nyamuk yang masih hidup aja ya? Iya, yang terbang, yang dewasa. Tapi kalau untuk anaknya, telurnya ya enggak. Itu mesti dengan abate. Berarti inti permasalahannya adalah pola perilaku masyarakat yang harus diperbaiki. Ya, pola sebenarnya masyarakat sudah banyak ya edukasi mengenai DBD ini, tapi kadang-kadang mungkin lupa ya, karena makanya kita himbau untuk puskesmas yang ada di Kota Bengkulu jangan bosan-bosannya untuk mensosialisasikan cara penggunaan DBD agar supaya warga kota ini tidak ada yang menjadi korban dan bisa meninggal gitu. Oke, baik Bapak. Selain DBD nih Bapak, yang secara tidak langsung memang terpengaruh terhadap
perubahan cuaca ataupun musim pancaroba ini. Ada lagi penyakit lainnya yang kadang-kadang mungkin terlupa oleh masyarakat kita kan, kita sibuk minum vitamin, mungkin kan sibuk menjaga diri dari perubahan cuaca, tiba-tiba ada masalah dan penyakit yang menghampiri jauh lebih besar justru ini ya. Ada lagi Pak selain itu? Kalau penyakit-penyakit yang lain ya sebenarnya ada juga pancaroba ini tipes ya misalnya. Tipes itu juga kan karena makanan. Mungkin makanan terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhosa itu. Jadi sehingga bisa menjangkit terhadap warga yang sudah imunnya udah turun. Tipes itu munculnya kalau imun kita turun. Ya. Justru kalau sedang kondisi normal tidak ya Pak? Normalnya biasanya kalau imun kita kuat, fisik kita kuat, makanya yang seperti Ibu sampaikan tadi, kita wajib mengkonsumsi vitamin. Minimal vitamin C itu minimal 1 kali sehari ya, minimal 500 mili, maksimal 1000 mili ya, miligram per hari. Kemudian juga mengkonsumsi makanan gizi seimbang ya. Perhatikan juga asal jangan makan ini ya. Kemudian juga jangan mengkonsumsi makanan-makanan dingin. Kalau udah dingin kita minum es, berarti nambah penyakit. Jadi hindari minuman-minuman dingin. Kemudian juga yang terakhir ini nggak kalah pentingnya ya, jangan begadang. Begadang itu benar-benar menurunkan imun. Sesuai dengan lagu ya Pak? Sesuai dengan lagu. Jadi jangan begadang. Ya, kalau semuanya sudah pola hidup bersih dan sehat, kemudian olahraga seperti disampaikan tadi minimal setengah jam sehari, agar supaya otot-otot itu nggak kaku ya. Jadi aliran darah di seluruh tubuh ini lancar. Jadi sehingga tubuh kita menjadi sehat, kuat, mau penyakit apapun itu nggak akan ini, termasuk COVID kemarin. Kalau fisik kita kuat, walaupun sekitar kita COVID kita bisa nggak kena, karena fisik kita. Intinya di fisik individu. Imun tubuh tadi ya Pak? Imun tubuh. Kuncinya ya Pak? Ya, kuncinya di situ. Baik Pak Joni. Tadi sudah disenggol sedikit Bu, bahwa ada makanan juga atau minuman yang harus menjadi pantangan di musim pancaroba ini, yang harus dihindari sedini mungkin dari masyarakat kita. Ini ada lagi Bu, mungkin makanan yang menjadi pantangan ataupun minuman yang sebaiknya tidak dikonsumsi dulu nih oleh masyarakat kita, mungkin yang digemari oleh para anak-anak, oleh para remaja-remaja saat ini yang harus dihindari dulu sebaiknya di musim pancaroba ini Bu. Kalau yang makanan-makanan itu yang rentan biasanya membuat dampak itu pada anak sekolah, Pak. Itu lingkungan anak sekolah itu kan dia punya kantin misalnya kan, tapi kantinnya itu kan kita bisa dia menjual beberapa minuman yang siap saji seperti itu kan. Jadi itu kalau untuk di musim pancaroba itu diharapkan mereka tidak meminum kayak yang es-es yang siap saji itu. Karena dengan daya tahan tubuh yang menurun kalau dalam pancaroba ini kan dengan konsumsi yang minuman-minuman seperti itu dapat mempermudah dan memperparah dan mencetus bisa terjadinya sakit tenggorokan tadi, bisa peradangan. Itu kalau masa pancaroba itu Pak, misalnya daya tahan tubuhnya menurun itu kalau dia minum minuman es seperti kata Pak Kadis tadi, dia bisa memperparah keadaan. Dan apalagi di bagian tenggorokan itu bagi anak-anak yang misalnya ada amandel kayak gitu kan, itu bisa tambah membuat dia itu lebih parah penyakitnya. Jadi di waktu pancaroba ini kalau di rumah bisa kita pantau, tapi kadang sulit dipantau itu di sekolah itu. Nah, betul sekali Bu. Selain ini kita akan bahas penyakit anak-anak yang biasanya datang ke puskesmas sakit apa aja biasanya di musim pancaroba ini. Tapi setelah ini di segmen selanjutnya akan kita bahas ya Bu ya. Ya, okay. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.